إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban kita semua, yaitu ibadah Jum'ah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma." Jumat ke Jumat itu merupakan suatu kifarat, yaitu penebus dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kami limpahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama khatib berwasiat bagi pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan yang tertanam di dalam diri kita semua. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal, sebaik-baik perbekalan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat perintah atau disebut al-amar wan nawahi dan juga larangan-larangan. Ada juga di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat al-qasas, yaitu kisah-kisah, wal ibrah, dan juga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan juga ada beberapa nasihat, nasaih yang berharga yang sekarang diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu surah Luqman. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Di sini bagaimana nasihat seorang ayah kepada anaknya, bagaimana nasihat atasan kepada bawahannya. Di sini ada nilai pendidikan, bagaimana menanamkan pendidikan kepada keluarga, bagaimana komunikasi yang baik sebagai ayah, sebagai orang tua kepada anaknya. Luqmanul Hakim, beliau abdun saleh, hamba yang saleh, hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau yang telah diberikan oleh Allah yaitu berupa hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah. Luqmanul Hakim, beliau abdun saleh, hamba saleh yang Allah berikan kepada beliau itu berupa hikmah. Hikmah artinya kata-kata bijak. Beliau bahkan
di dalam riwayat bukan seorang nabi, bahkan beliau Luqmanul Hakim bukan dari kalangan rasul, tetapi beliau manusia biasa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir sepakat Luqman Hakim beliau seorang hamba Habasyi, abdun Habasyi, seorang hamba yang dari Ethiopia atau bisa dari Sudan. Ini dalil bahwa Islam tidak membedakan ras, kulit, harta, jabatan dan yang lainnya. Tetapi siapapun bisa mulia di sisi Allah karena takwa. La fadla li Arabi wala ajami. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan juga selain Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah indallah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang punya jabatan, ras, punya harta yang banyak, tidak, tetapi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini Luqmanul Hakim menasihati kepada anaknya menggunakan ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku. Di sini penyampaian yang amat baik itu dengan panggilan ya bunayya. Maksudnya apa? Ini panggilan yang amat lemah lembut pada anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya ia menyampaikan hal ini dalam rangka kasih sayang. Dan demikian juga seorang ayah, bapak ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya, yaitu dengan perkataan yang baik, yang bagus, tidak teriak-teriak. Kadang mungkin sebagian orang tua ketika menasihati kepada anaknya, kadang mungkin karena jengkel atau karena sering nakal, kadang seorang ayah bisa melontarkan kepada anaknya, wahai bandel, anak nakal, anak banyak. Tetapi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ketika seorang ayah menasihati kepada anaknya harus dengan perkataan yang baik, karena itu bisa itu menjadi doa. Ketika anak, wahai nakal, bandel, yang lain mungkin bisa bandel, bisa nakal, tetapi ya bunaya, anak yang soleh, meskipun kita tidak istilahnya ke anak kita saking kesalnya, jengkelnya, tetapi harus dijaga perkataan. Dan sampai seorang tua, seorang ayah melontarkan kata-kata yang kurang baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nasihat yang pertama Luqmanul Hakim, yang pertama yaitu perkokoh akidah dan tanamkan tauhid. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, engkau tidak boleh menyekutukan Allah. Di sini yang pertama, tanamkan tauhid. Ajari tentang ma'rifatullah. Nah, Allah itu yang menciptakan kita. Nah, Allah itu yang mematikan kita. Nah, Allah yang menghidupkan kita. Nah, semua jasad kita ini milik Allah. Kita harus, seorang ayah mengajari kepada anaknya tentang ma'rifatullah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya dosa syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dosa syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah juga masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika seorang berbuat syirik maka amalnya akan terhapus. La in asyrokta la yahbatanna amalu. Jika engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu akan gugur, habis dan tidak ada gunanya. Jadi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang tidak ada nilainya,
Ini bahaya sekali dosa syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas juga ini memberikan isyarat yang jelas kepada guru, ayah, orang tua, para pembimbing untuk menanamkan, mengajarkan kepada anaknya yaitu tauhid, menanamkan akidah. Dan hal ini juga dicontohkan oleh seorang ayah, pembimbing dan guru yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menasihati kepada Ibnu Abbas, "Kuntu radifan Nabi, aku pernah dibonceng sama Rasulullah." Rasulullah berkata, "Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka bi kalimat." Sungguhnya aku mengajarkan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah, jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujah, niscaya Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau mau meminta, mintalah pada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Yang kedua, wasiat yang berkenaan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua selama perintahnya tidak menyalahi syariat. Memang hak terbesar yaitu kepada Allah. Yang kedua, kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis, la yadkhulul jannata qa'an, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu muraqabatullah, adanya pengawasan atau muraqabah. Dia, anak ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini setiap dosa, kebaikan, keburukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Di sini ajari yaitu muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajari tentang Allah. Tumbuhkan kepada anak kita bahwasanya ada hari pembalasan, ada hari kiamat. Nah, ketika engkau mencuri, mungkin ayah tidak tahu. Ketika engkau tidak sholat, mungkin tidak kelihatan. Tetapi ketika engkau tidak sholat, Allah Maha tahu. Ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu rasa muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang terakhir yaitu dari Luqmanul Hakim, ada 3 induk ibadah diwasiatkan, yaitu as-shalah, yang kedua al-amr bil ma'ruf, dan yang ketiga wan nahi anil munkar wasbir, dan bersabarlah. Ya bunayya, ini yang pertama. Nasihat ini, ya bunayya aqimis shalah, tegakkanlah salat. Ini perintah mendirikan salat. Bahkan dalam hadis ketika umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk salat, diajak ke masjid, diajari dengan salat yang benar. Muru auladakum bis salat bisab'i sinin, suruhlah anak-anak kalian pada umur 7 tahun. Dan kalau sampai umur 10 tahun tidak melaksanakan salat, melakukan salat, maka pukul, fadribuhum, maksudnya dengan pukul yang mendidik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini perintah yang pertama tadi aqimis shalah, mengerjakan salat. Yang kedua tanha anil fahsya'i wal munkar, mengerjakan dengan kebaikan dan melarang dengan kejelekan. Wasbir, yaitu dengan bersabar. Seorang muslim ketika naik derajatnya, naik levelnya, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Ketika seorang mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran, pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, ada rintangan dari sana dari sini. Tetapi wasbir, harus bersabar. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa wasiat Luqmanul Hakim, seorang hamba yang saleh, yang Allah berikan hikmah
yaitu Allah berikan kata-kata bijak, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan semoga keturunan kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i li ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha an wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.